Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali untuk datang kepada Tuhan hari ini. Saya undang mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami ada sampai hari ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami mau datang Tuhan untuk memuji Engkau, untuk bersorak buat nama-Mu Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini penyembahan kami, ini pujian kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau puji dan sembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, serukan namanya. Yes Lord. Saudara sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus, kami serukan nama-Mu. Kau Tuhan kami yang besar Yesus. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia Allah yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Adik saudara sama-sama angkat tanganmu katakan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia Allah yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama. Oh sekali lagi saudara serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus, kami serukan nama-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup. Sorakan Yesus, haleluya, haleluya. Yes,
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang hidup Tuhan. Dan sama-sama saudara kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Gak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan, pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan, yang mau kami ingat selalu Tuhan. Kau yang rela mati buat setiap kami Tuhan. Dengan apa kami balas kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari saudara sama-sama naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh kasih-Mu besar Tuhan. Kasih setiamu kami rasakan Tuhan. Allah yang setia, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya. Setia Jesus, yes Lord. Mari sekali lagi saudara, dari awal katakan Kau Allah, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu, kasih-Mu pulihkan hidup. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidup kami dalam-Mu
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur kepadamu selamanya, selamanya. Selamanya, selama-lamanya Tuhan, kami mau memuji namamu Tuhan. Selama-lamanya, oh mari nyanyikan selamanya, selamanya. Selamanya, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari angkat tanganmu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas Tuhan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
selamanya Tuhan. Oh selamanya Tuhan. Oh Tuhan, selamanya. Oh, hari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh selamanya kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau naikkan sembah kami. Oh Allah yang setia, Allah yang hidup, kami bawa pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Kau yang kami sembah, yang kami puji. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian kami bawa kepadamu Tuhan. Jesus, kami angkat tangan kami berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh kami puji nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oh kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kemuliaan, oh kemuliaan bagi
Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang hidup, Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online hari Minggu GBI Miracle Service Badran. Bersyukur hari ini kita ada dalam keadaan sehat. Saya percaya semua karena berkat Tuhan. Kita sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa supaya Roh Kudus boleh memimpin kita waktu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih ada dalam keadaan sehat. Kami percaya semua karena berkat anugerah-Mu. Dan kami boleh melalui hari-hari kami dan kami percaya penyertaan Tuhan tetap selalu menyertai kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Bukakan pengertian yang benar akan firman-Mu sehingga setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah atas kami siap mendengar dan diberkati oleh firman-Mu, bahkan siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Judulnya adalah Gembala yang Baik. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang gembala. Yesus memberi teladan. Bahkan Yesus yang berkata, akulah gembala yang baik. Yesus menyatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Ternyata ada gembala yang baik dan ada gembala yang tidak baik. Di dalam Injil Yohanes dikatakan ada gembala yang baik dan ada gembala upahan. Gembala ini menunjukkan cara yang lembut dan penuh kasih sayang dari Yesus di dalam memelihara umatnya. Seolah-olah Yesus sedang menyatakan terhadap semua orang yang percaya kepadanya, aku ini loh gembala yang baik. Gembala yang penuh perhatian terhadap domba-dombaku. Bahkan gembala yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekarang ini memang kita tidak bisa beribadah di gereja dengan bebas. Kita mungkin beribadah online seperti sekarang ini. Kita belum diizinkan untuk bertemu bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap percaya bahwa kita punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus yang berkata sendiri kepada murid-muridnya bahwa akulah gembala yang baik. Ayat yang ke-11 dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini sudah dibuktikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebaliknya, lawan kata dari gembala yang baik adalah gembala yang tidak baik. Dan gembala yang tidak baik itu menurut Yesus adalah gembala upahan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, mungkin dia bisa mengembalakan tetapi dia upahan. Jadi dia bukan gembala yang sesungguhnya. Selain dia bukan gembala, dia seorang upahan, dia juga bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Bahkan ketika dombanya menghadapi ancaman, seorang upahan ini lari meninggalkan domba-dombanya. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Kenapa ia lari? Ayat yang ke-13 dikatakan, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saya ingat ketika 2006 Yogyakarta terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Jadi waktu itu almarhum ibu masih tinggal dengan saya di rumah dan kakak saya sedang ada di pelayanan di luar negeri waktu itu. Begitu dengar Jogja gempa sangat dahsyat, dia telepon saya. Kamu bisa ngungsi ke Jawa Timur bawa ibu gitu. Menurut saya itu ide yang sangat tidak bijaksana. Kenapa? Karena saya gembala jemaat. Kalau gembala jemaatnya pergi, terus jemaatnya mau kemana? Saya bilang begini sama kakak saya, ibu boleh dibawa ke Jawa Timur, tapi saya nggak akan pergi. Saya akan tetap di tempat. Dan akhirnya saya bilang ibu saya dan ibu saya bilang, kalau kamu nggak pergi, saya juga nggak pergi. Dan betul tidak lama kemudian beberapa domba-domba yang masih muda, notabene mereka mahasiswa, datang ke rumah dan menangis. Akhirnya 1 minggu mereka tinggal di rumah. Saya nggak ngebayangin kalau tiba-tiba saya pergi. Saya mungkin belum bisa menjadi gembala yang baik seperti Yesus, tapi saya sedang belajar. Saya tidak mau menjadi gembala upahan. Gembala yang melayani karena upah. Tapi dari firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa dia lari? Karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat yang ke-14 diulangi lagi seperti ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini sebetulnya sebuah pengajaran yang sangat-sangat sederhana. Bagaimana gembala yang baik itu mengenal dombanya dan domba itu mengenal gembalanya. Saya tahu karunia itu Tuhan yang memberikan. Saya sudah mencoba beberapa kali tes karunia. Jadi saya pernah mengerjakan tes karunia dengan sungguh-sungguh, pernah dengan bermain-main, pernah mengerjakan tes karunia itu dengan sekilas aja gitu sambil lalu. Tetapi hasilnya tetap nilai tertinggi karunia saya adalah penggembalaan. Memang ada karunia mengajar, ada karunia menginjil, tetapi nilai tertinggi selalu di penggembalaan. Dari situ saya belajar menggembalakan domba seberapapun yang Tuhan percayakan kepada saya akan belajar menggembalakan dengan setia. Dan saya rindu supaya domba-domba yang Tuhan izinkan saya gembalakan mengenal saya. Mengenal bukan hanya ketika minggu bertemu di gereja dalam keadaan baik gitu ya. Mungkin di dalam keadaan tidak baik pun mereka harus tetap mengenal saya. Ayat yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ternyata menjadi gembala yang baik adalah tugas yang diberikan Bapa kepada Yesus Kristus. Ciri khas Kristus selaku gembala yang baik adalah kesediaannya untuk memberikan nyawa karena domba yang dikasihinya. Kematiannya di atas kayu salib menyelamatkan domba itu.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Kasih dari Kristus terungkap dengan sungguh-sungguh ketika kita menyadari bahwa gembala yang baik itu rela berkorban untuk domba-dombanya, yaitu saya dan saudara. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih Tuhan dari gembala yang baik, biarlah kasih kita boleh terungkap dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang yang memerlukan bantuan. Dan saat-saat seperti sekarang ini adalah saat-saat di mana banyak orang sedang membutuhkan pertolongan. Saya enggak punya harta yang banyak untuk menolong sesama, Bu. Apa yang kita punya, kita gunakan untuk menolong sesama. Mungkin bisa membagikan makanan yang kita punya, mungkin bisa membagikan pakaian untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dan inilah perintah yang Tuhan berikan kepada kita, domba-dombanya Kristus. Bagaimana kita boleh belajar untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana gembala yang baik itu memberi teladan kepada kita. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau Allah kita adalah Allah yang kasih, Dia gembala yang baik yang sudah memberikan kasihnya kepada saya dan saudara orang-orang yang percaya. Bagaimana kasih itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan belajar tentang gembala yang baik, saya dan Bapak Ibu punya tugas. Bagaimana tugas itu diberikan kepada setiap saya dan saudara. Dan kita nggak bisa bilang begini, oh saya nggak pendeta, jadi tugas itu bukan untuk saya. Untuk setiap orang yang disebut murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah gembalanya yang baik. Dan itu tugas buat setiap saya dan saudara. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pertanyaan penting yang pernah dihadapi oleh Petrus ialah, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama buat setiap kita, orang-orang yang menjadi murid Kristus. Kita yang punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau dia berkata kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Ada dua kata kasih yang dipakai dalam bahasa Yunani, di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Yang pertama adalah kata agapau, berarti kasih yang rasional dan bertujuan. Terutama dari pikiran dan kehendak, yaitu kasih yang tanpa syarat. Mengasihi engkau apa adanya, bukan ada apanya. Gitu ya. Ini yang Yesus lakukan. Bahkan pertanyaan ini yang disampaikan Yesus kepada Simon Petrus. Kata yang kedua adalah
Filio, yang berarti melibatkan perasaan kasih yang hangat, yang lazim muncul dari emosi, suatu kasih yang lebih pribadi dan penuh perasaan, yaitu kasih antar manusia. Melalui kedua kata ini Yesus menunjuk kepada Petrus bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendak saja, tetapi juga kasih yang dari hati. Kasih yang timbul dari maksud maupun dari hubungan pribadi. Pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan yang penting untuk semua orang percaya. Kita semua harus memiliki kasih pribadi dari hati bagi Yesus dan memiliki pengabdian kepadanya. Juga memiliki kasih kepada sesama. Kasih yang sudah kita dapatkan dari gembala kita yang baik. Gembala yang tidak pernah mengecewakan kita. Gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang ke-16, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi sampai di pertanyaan yang ketiga, dan pertanyaannya masih tetap yang sama, Petrus menangis. Petrus sedih karena pertanyaan itu disampaikan 3 kali. Sesuatu yang disampaikan berulang-ulang itu penting. Yesus menggambarkan orang percaya sebagai anak-anak domba dan sebagai domba. Ayat yang ke-15 dan ke-16. 3 hal yang tersirat dari pernyataan ini adalah, yang pertama, sebagai domba kita membutuhkan perawatan pastoral. Ada teman saya yang beberapa waktu yang lalu nulis sebuah tulisan di media sosial dan saya baca itu, saya tertawa sendiri aja gitu ya. Tulisannya begini, banyak hamba Tuhan, pendeta yang menjadi idola kita karena khotbahnya bagus. Dan kita bisa bebas mengakses itu dari semua media yang kita punya. Banyak khotbah-khotbah yang memberkati, banyak hamba Tuhan yang menjadi idola. Tidak salah ketika kita senang kita diberkati oleh khotbah hamba Tuhan tersebut. Tapi kalau hamba Tuhan itu bukan gembalamu, engkau gak bisa mendapatkan pelayanan pastoral. Karena yang khotbahnya bagus itu ada di Jakarta sana. Sementara saudara tinggal di Jogja. Kalau engkau sakit, apakah engkau telepon pengkhotbah yang menjadi idolamu untuk mendoakanmu? Enggak tentunya gitu ya. Jadi mari kita menyadari bahwa kalau kita punya gembala yang baik dan kita domba-dombanya, kita adalah domba-domba yang membutuhkan pelayanan pastoral. Yang kedua, hal yang tersirat dari pernyataan ini adalah kita senantiasa memerlukan makan dari firman Tuhan. Ini makanan yang rohani, kalau jasmani mah semuanya membutuhkan itu. Makanan yang rohani itu tidak semua orang suka gitu ya. Tetapi kita belajar, gembala yang baik bukan hanya memberikan makanan rohani, tapi makanan jasmani. Jadi saya sering kali bilang kepada orang-orang yang Tuhan izinkan untuk saya gembalakan, baik jemaat di GBI Miracle Service Badran ataupun adik-adik mahasiswa yang Tuhan izinkan bersama dengan saya, kalau memang tidak punya sesuatu untuk dimakan, ke rumah lah gitu ya. Pasti ada beras, nasi maksudnya, beras yang sudah dimasak jadi nasi, ada Indomie lah ya, enggak boleh sebut merek ya gitu ya. Ada telur yang bisa kita nikmati sama-sama, enggak apa-apa. Itu kebutuhan yang memang harus dipenuhi oleh seorang gembala. Kalau memang saya tidak ada, ya yuk kita berdoa bersama-sama. 3 yang tersirat berikutnya adalah, karena domba-domba itu cenderung keluyuran untuk mendekati bahaya, maka kita selalu memerlukan bimbingan, perlindungan, dan teguran. Jadi kalau ditegur sama gembalamu jangan marah, karena gembalamu bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai gembala yang baik, sebagai gembala agung. Ayat yang ke-17 dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari pelayanan Kristen. Memang diperlukan kualifikasi lainnya, tetapi kasih akan Kristus dan sesama sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Dan gembala yang baik sudah memberi teladan kepada kita. Dia gembala yang mengasihi domba-dombanya. Dia gembala yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya. Yang saya sedih. Tiba-tiba ada anak Tuhan tanya sama saya begini, Bu Christine, bagaimana caranya membedakan suara Tuhan dengan suara setan? Lah ini kan kebangetan, gitu ya. Kebangetannya gimana? Kalau kita kenal gembala kita, ya kita tahu itu suara gembala kita atau tidak. Dan kalau saudara kita bingung membedakan mana suara gembala kita dan mana suara yang lain, berarti kita bukan domba dari gembala itu.
Jangan-jangan kita domba yang tersesat gitu ya. Tetapi mari belajar sama-sama. Kita punya gembala yang baik. Dan pertanyaan Yesus kepada Petrus, pertanyaan yang sama yang diberikan buat saya dan saudara. Ayat yang ke-18. Engkau akan mengulurkan tanganmu. Kata-kata ini menunjuk kepada cara Petrus akan menemui ajalnya sehingga ia memuliakan Allah. Sejarah para rasul menyatakan bahwa Petrus disalibkan di Roma di bawah perintah Kaisar Nero, kira-kira pada waktu yang sama dengan Paulus dibunuh. Dan atas permintaannya sendiri, Petrus disalibkan terbalik karena dia menilai dirinya tidak layak untuk disalibkan seperti Yesus. Petrus sudah memilih jalannya. Tapi kita boleh belajar bersama-sama. Bagaimana kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita semua? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita mengasihi Kristus, ada perintah untuk saya dan kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kan saya bukan gembala jemaat. Kalau engkau kepala keluarga, yang anggota keluargamu itu adalah domba-domba yang harus digembalakan. Kalau engkau pimpinan di sebuah perusahaan, engkau adalah gembala untuk orang-orang yang ada di perusahaan. Apapun yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan dasar kasih. Ada banyak jiwa yang butuh dilayani saat ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang memerlukan kasih daripada Kristus. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kita boleh bersama-sama untuk kita siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan satu pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi kerinduan doa kita. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap hati ini iba, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat,
bersyukur kami punya gembala yang baik. Gembala yang sangat mengasihi kami. Gembala yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Tuhan, kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Gembalakan domba-domba. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah diberi teladan oleh Engkau sendiri. Bahwa Engkau gembala kami yang baik. Yang rela menjaga kami. Bahkan rela memberikan nyawamu untuk menebus dosa kami. Apapun tanggung jawab yang Kau berikan pada kami sekarang ini, kami mau melakukannya dengan baik. Di sekeliling kami masih banyak jiwa yang membutuhkan kasih-Mu Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Untuk kami boleh menjadi saksi. Kami boleh melakukan tugas kami, yaitu mengembalakan domba-domba. Karena kasih yang kami dapat dari Kristus juga kami bisa bagikan untuk sesama kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan kami mau menjadi orang-orang yang membagikan kasih yang kami dapat dari Engkau. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari sama-sama saudara kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Sempurnakan ibadah kami. Sempurnakan pujian penyembahan kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami kerjakan, ketika Tuhan memberkati, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.